Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini kita akan kembali mereview saham IPO ya. Kalau sesuai jadwal, IPO ini adalah IPO pertama yang akan melantai di bursanya kita pada bulan Desember 2022. Siapa lagi kalau bukan PT Isra Presisi Indonesia yang nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode ticker ISAP. Nah, bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PT Isra Presisi Indonesia memiliki kegiatan bisnis utama yang bergerak di industri pembuatan di-stamping, lalu precision parts, checking fixture, dan juga stamping part untuk komponen industri otomotif dan non-otomotif. Nah, Isra Presisi Indonesia ini kan akan listing di bursanya kita dengan kode ticker ISAP ya. Tapi di video ini saya sebut aja dengan Isra ya. Kayaknya lebih enak didengar. Nah, Isra ini juga merupakan salah satu perusahaan binaan dari Yayasan Dharma Bakti Astra dan juga merupakan partner dari Astra Mitra Ventura. Dari semenjak didirikan pada tahun 2011, Isra ini telah dipercaya ya dan menjadi salah satu mitra Astra Group dalam menyuplai part komponen industri otomotif maupun non-otomotif ke dalam grup-grupnya Astra. Isra juga pernah masuk ke dalam nominasi sebagai perusahaan manufacturer mandiri terbaik di tahun 2018. Kurang lebih posisinya Isra digambarkan di bagian berikut. Nah, ini gambarnya saya nyomot di unboxingnya Stockbit ya. Lumayan hemat waktu, nggak perlu saya buatin bagannya kembali. Nah, cara baca bagannya seperti ini. Isra ini berada di tier ketiga, di mana Isra mensuplai komponen kepada tier kedua Astra Group, yaitu PT Gemala Kempadaya dan juga PT Menara Terus Makmur. Baru kemudian dilanjutkan lagi ke tier satunya seperti DRMA ataupun Auto. Saat ini Isra memiliki dua plant ya yang terletak di kawasan industri Lipo Cikarang. Untuk kapasitas produksi dari Isra sendiri saat ini udah di atas 90%. Jadi butuh kerjasama juga ya dengan pemasok-pemasok lain agar dapat terus meningkatkan penjualannya. Kita coba intip laporan laba rugi Isra ya. Oh iya, karena Isra ini berada di papan akselerasi, maka laporan keuangan yang dilampirkan itu hanya 2 tahun terakhir. Jika kita lihat dari sisi pendapatan, Isra ini sejak tahun 2020 pendapatannya selalu naik ya. Namun jika kita lihat di bagian laba bersihnya, agak mengsedih. Di tahun 2020, Isra hanya bisa meraup untung sebesar 75 juta dan di tahun 2021 cuannya hanya sebesar 3 juta rupiah. Lebih gede nilai cut loss-nya Sobat Maya ya. Tapi di tahun 2021 udah terjadi perbaikan. Per 31 Mei 2022, laba bersih dari Isra ini sebesar 1,7 miliar. Nah, yang jadi masalah di sini kan kapasitas produksinya dari Isra ini udah mentok. Kalau bergantung pada pemasok lain, tentu saja marginnya menjadi lebih kecil. Sementara jika mau bangun plant ataupun pabrik baru, pastinya membutuhkan dana yang besar. Coba nanti kita lihat ya di bagian struktur IPO-nya dan juga tujuan penggunaan dana IPO. Apakah akan digunakan untuk perkembangan bisnisnya Isra atau enggak? Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode ISAP. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang saham dari Isra ini hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Dua Putra Bersinergi yang memegang sebesar 99% kepemilikan saham dan sisanya dipegang oleh Tuan Asrullah sebesar 1%. Nah, Tuan Asrullah ini adalah sekaligus direktur utama dari Isra ya, dan juga sekaligus adalah beneficial owner dari Isra. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 1,5 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 37,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 95 hingga 100, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 150 miliar. Tergolong sangat besar untuk ukuran saham yang berada di papan akselerasi. Lalu bersamaan dengan IPO ini, Isra juga akan menerbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Dalam artian, setiap 2 lembar saham ISAP akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Harga penembusan warannya pun udah ditentukan ya, yaitu di harga 125. Dana IPO tersebut nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 25% akan digunakan untuk modal kerja yang dikerjakan PT Cakrawala Maju Sejahtera.
Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 24,6% akan digunakan untuk modal kerja yang dikerjakan oleh PT Millennium Multiguna Mandiri. Lalu yang ketiga adalah sekitar 24,9% akan digunakan untuk modal kerja di PT Aristo Satria Mandiri. Lalu yang keempat, sekitar 25,4% akan digunakan untuk modal kerja di PT Tekno Souko Indonesia. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja operasional perseroan. 100% dana IPO digunakan untuk modal kerja dan sebagian besar itu dikerjakan oleh pemasok lain. Agak kecewa juga ya, dari penambahan dana IPO yang besar banget sekitar 150 miliar, itu nggak ada yang dipakai untuk ekspansi usaha. Mungkin seperti penambahan plan agar kapasitas produksinya bisa bertambah. Lalu coba kita lihat siapa sih yang akan menjadi underwriter di IPO-nya ISRA ini. Ternyata yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya ISRA ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Menurut saya ini adalah hal yang menarik karena 99,99% supirnya ISRA itu sama dengan supirnya Nano. Saya yakin banget mayoritas Sobat Maya yang nonton video ini pasti tahu siapa yang saya maksud ya. Dan jujur, saya itu salut ya sama beliau. Sepertinya hanya beliau nih satu-satunya orang di Indonesia yang bisa bawa saham IPO terutama di papan akselerasi dengan target pengumpulan dana di atas 100 miliar. Padahal ekuitasnya aja enggak sampai 40 miliar. Luar biasa sih. Nah, jika kita lihat track record AI dalam mengawal saham IPO, lumayan bagus ya. Banyak saham yang arah, namun ada juga yang ditutup di zona merah. Jika kita fokuskan ke saham Nano ini listing di harga 100 dengan IPO amount itu sebesar 128,5 miliar dan berhasil arah hingga 6 kali. Tapi dalam perjalanannya arah hingga 6 kali itu prosesnya nggak mulus ya. Banyak sekali gocekannya. Jadi bagi Sobat Maya yang mau ikutan IPO-nya ISRA harus banyak-banyak berdoa dan bersyukur. Penting sekali untuk merasa cukup. Jangan sampai karena FOMO harusnya cuan malah jadi bocuan. Bagi Sobat Maya yang suka memacu adrenalin, ya udah bolehlah mau FOMO di IPO-nya ISRA ini. Tapi tetap harus disiplin cut loss ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan di pos kas dan bank berkat adanya penambahan setoran modal. Lalu dari sisi liabilitas justru terjadi pengurangan liabilitas di tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pengurangan utang kepada pihak berelasi karena hak tagihnya dikonversi menjadi setoran modal. Dan di bagian ekuitas terjadi peningkatan ekuitas yang signifikan di tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama karena adanya pembagian dividen saham. Lalu yang kedua adalah karena adanya konversi hak tagih menjadi setoran modal. Dan yang terakhir adalah karena adanya penambahan setoran modal. Nah, bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar ISRA ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Apalagi jika kita lihat penambahan dana IPO-nya. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dari sisi valuasi, kira-kira valuasinya ISRA di harga IPO-nya menarik nggak ya? Secara PER udah jelas mahal ya. PER di tahun 2021 sebesar 84.000 kali. Ya wajar ya, soalnya laba ISRA di tahun 2021 itu hanya sebesar nilai cut loss-nya Sobat Maya. Alias laba bersihnya itu kecil banget. Sedangkan di tahun 2021 PER-nya itu membaik ya menjadi sebesar 95 kali. Dari sisi PBV, jika kita lihat di tahun 2021 tentu aja mahal banget ya. Sementara jika kita lihat di tahun 2022, PBV-nya menjadi lebih menarik ya. Tapi jangan lupa ya, PBV-nya ini bisa menjadi menarik karena adanya penambahan dana IPO serta adanya peningkatan modal disetor di tahun 2022. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja ISRA menurut saya kurang memuaskan. Tapi itu untuk tahun 2020 dan juga tahun 2021 ya.
Jika kita lihat di tahun 2022, pendapatan dan juga laba bersihnya itu meningkat dengan pertumbuhan yang baik. Jika hal ini bisa dipertahankan, bukannya nggak mungkin suatu hari nanti Isra ini akan menjadi perusahaan yang bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Apalagi jika mengingat bahwa Isra ini merupakan salah satu perusahaan binaan dari Yayasan Astra. Kesimpulan yang kedua, valuasi ISAP tergolong mahal, bahkan sangat mahal jika kita lihat secara PER. Untuk valuasinya secara PBV itu pun bisa banyak mengecil karena adanya penambahan dana IPO dan juga penambahan modal di tahun 2022. Lalu untuk tujuan IPO-nya juga menurut saya kurang greget ya. Padahal dana yang diraup itu besar banget loh untuk perusahaan dengan size seperti Isra. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Isra ini adalah AI, dimana bisa kita lihat ya, secara historikal saham-saham yang di bawah AI ini ada yang ARA, ada juga yang ditutup di zona merah. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, supirnya Isra ini 99,99% itu sama dengan supirnya Nano. Saya ingat banget ya, di hari pertamanya listing, Nano ini dari ARA tiba-tiba ke ARB, lalu ke ARA lagi. Jadi sangat volatile ya. Lalu untuk volume transaksinya itu juga besar. Sangat memancing retail untuk masuk ke dalamnya. Emang ya, kalau yang namanya veteran itu nggak bisa bohong dari yang namanya skill dan juga pengalamannya. Jadi bagi Sobat Maya yang mau ikutan IPO-nya Isra ini, sekali lagi saya ingatkan ya, bahwa jangan lupa sering-sering berdoa dan juga banyak bersyukur. Kalau harganya udah tinggi, jangan dikejar. Kecuali kalau emang suka memacu adrenalin ya terserah. Sebagai informasi tambahan, pada saat video ini dibuat, harga Nano itu berada di harga 29 atau berada di harga all time low-nya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO-nya Isra menjadi menarik karena resikonya menjadi lebih terukur. Tapi perlu diingat juga ya bahwa Isra ini berada di papan akselerasi, sehingga ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Saya akan take profit sesuai keserakaan saya saat itu. Kalau udah nggak kuat naik, akan langsung saya jual. Nah tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Dan opini saya mengenai saham Isra ini udah saya share ya kepada Sobat Maya semuanya. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya post di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO ISAP. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya akan ikutan IPO-nya Isra atau enggak. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.